Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muharama Putri. Dan saya Azahra Maulina. Kami akan menjelaskan tentang tentang hukum perjanjian dalam kontrak bisnis. Dalam dunia bisnis, hukum perjanjian memainkan peran yang sangat penting. Memahami prinsip-prinsip dasar dan penerapannya dapat menghindari sengketa dan memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan. Definisi hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menentukan hal-hal tertentu. Nah, hukum perjanjian ini telah diatur oleh Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kontrak bisnis meliputi dokumen hukum yang memberikan perlindungan dan panduan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Kebebasan berkontrak adalah prinsip yang memungkinkan individu atau entitas untuk membuat kontrak seperti apa yang mereka inginkan. Dan tentunya kebebasan ini harus mematuhi hukum yang telah berlaku. Sebuah perjanjian dapat dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu seperti kesepakatan, kapasitas hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Tanpa syarat-syarat tersebut, kesepakatan perjanjian dapat dianggap batal. Jenis-jenis kontrak bisnis. Terdapat berbagai macam kontrak bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, kontrak kerja, distribusi yaitu penyaluran barang atau jasa, franchise yaitu pemilik bisnis memberikan izin kepada pihak lain untuk mengoperasikan bisnisnya di lokasi tertentu. Ada juga lisensi, yaitu pemilik hak kekayaan intelektual memberikan ke pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektualnya tersebut. Kekayaan intelektual yang dimaksud berupa paten, merek dagang, hak cipta, dan nama merek. Kemudian ada joint venture, yaitu kerjasama bisnis yang meliputi satu perusahaan atau dua atau tiga atau lebih perusahaan yang memiliki tujuan bersama. Setiap jenis memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda yang perlu dipahami oleh para pelaku bisnis. Penerapan hukum perjanjian dalam praktik bisnis melibatkan pembuatan dokumen yang jelas dan terperinci. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan. Kemudian, untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya. Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hal ini dapat mengakibatkan ganti rugi atau pembatalan kontrak, tergantung kepada ketentuan yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan kepada sanksi hukum. Ini termasuk kompensasi bagi pihak yang dirugikan, dan dalam beberapa kasus dapat berujung pada tuntutan hukum. Lalu ada peran mediasi. Mediasi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kontrak. Ini dapat lebih efisien dan lebih efektif dibanding dengan litigasi ke pengadilan. Selanjutnya ada tren hukum perjanjian. Seiring dengan perkembangan teknologi, tren hukum perjanjian berubah. Misalnya, dari kontrak teknologi dan smart contracts dapat semakin meningkat dalam bisnis modern. Menganalisis studi kasus nyata dapat memberikan wawasan tentang hukum perjanjian dalam bisnis. Hal ini membantu dalam memahami implikasi praktis dari teori yang telah dipelajari. Jadi kesimpulannya, memahami prinsip dan penerapan hukum perjanjian dalam bisnis sangat penting. Tidak hanya
melindungi hak pihak-pihak yang terlibat, akan tetapi melindungi lingkungan agar stabil dan terpercaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.